Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ala alihi wa sahbihi Rasulillah ajmain. Bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita bisa bertemu di dalam Zoom meeting ini di mana setelah kita melewati ya Ramadan dan Idul Fitri ini pertemuan selanjutnya yang kita pernah lakukan untuk konsultasi. Nah, konsultasi ini eh, yang dimuliakan Allah, insya Allah akan diadakan setiap bulannya oleh Kafah Waris Center ya setiap awal bulan di mana tujuannya tentu membantu ya teman-teman kita yang kesulitan dalam menyelesaikan kasus waris. Namun di sini tentulah untuk kasus umum dan kita tidak sampai kepada mendetail. Kalau mendetail khawatirnya kan ini privasi dan lainnya. Maka kami memiliki beberapa program. Nah, Kava Waris Center, alhamdulillah memiliki program konsultasi waris. Itu ada melalui WhatsApp Group, WAG, ada melalui Zoom setiap bulannya seperti ini, dan ada juga melalui jalur private atau jalur khusus yang mana langsung antara ahli waris dengan Kafah Waris Center. Nah, itulah mungkin beberapa informasi yang kami infokan. Nah, tak lupa selawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita perbanyak solawat bersama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini kita sesi untuk konsultasi, diskusi, maka seperti biasa nanti diminta Bapak Ibu bisa bertanya dengan raise hand. Namun sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita bacakan untuk mendapatkan banyak keberkahan, kita bacakan bersama Ummul Quran terlebih dahulu. Al-Fatihah. Auzubillah. Ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di sini belum ramai yang hadir. Ini kali pertama kita setelah ya libur panjang kalau kita bilang habis lebaran dan Ramadan ya. Nah, namun Bapak Ibu yang hadir tentu ini adalah kesempatan istimewa nih, terutama yang belum pernah ikut training ya atau mentoring. Nah, bagi yang pernah ikut training boleh nggak bertanya? Nah, biasanya ada muncul pertanyaan ya. Selagi belum ada yang dari umum bertanya, ya tentu kita kasih. Nah, namun kita kasih kesempatan terlebih dahulu kepada yang umum karena tidak ramai, langsung saja open mic. Nah, untuk ini kami persilakan kepada Bapak Ibu boleh raise hand atau langsung open mic saja. Saya ingin bertanya, Ustadz. Nah, nggak apa-apa. Silakan. Ada yang mau bertanya di sini? Di sini ada beberapa orang yang baru pertama kali bergabung ini sepertinya di sini. Silahkan langsung open mic saja. Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya? Yang sudah belajar mau bertanya lagi nggak apa-apa, karena kebetulan selagi waktunya ada kosong yang bertanya, maka kesempatan nih untuk bertanya ya. Atau barangkali ada yang mau berbagi ya. Nah, ini selamat datang yang baru bergabung ini juga sepertinya ada Bapak atau Ibu Afi ini baru ya, kita lihat namanya. Kemudian ada yang baru bergabung lagi nih Pak Akmar juga baru ya, kalau berdasarkan nama-nama yang biasa kita coba kenali sewaktu mentoring dan training sepertinya belum. Ada yang mau tanya barangkali Bapak Ibu, kami si persilakan. Alhamdulillah di sini Ustadz sudah bersama kita. Atau kalau belum, kita coba diskusi sama Ustadz dulu ya, atau kita sapa aja dulu Ustadznya ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz sudah Suara jelas ya? Oke. suara jelas Ustadz. Nah jadi Bapak Ibu bebas bisa waktunya bertanya. Alhamdulillah Ustadz Yusron Ramli telah bergabung bersama kita. Nah bagi yang baru bergabung, kita memiliki program itu banyak dan ini adalah bagian ya yang bisa kita berikan untuk bersama ya, berbagi.
Ya, kalau kita kan ini lembaga edukasi atau dalam bentuk lembaga bisnis, kalau di perusahaan itu CSR-nya ya, yang memang diberikan khusus untuk siapa saja kesempatan kita berbagi setiap bulan. Nah, yang baru bergabung masih ada yang baru hadir di sini. Silakan boleh open, Bu. Di sini telah hadir eh, beberapa orang, semakin ramai nih, banyak yang bergabung. Nah, bagi yang alumni, jika nanti ada peserta yang bertanya, boleh nanti bantu-bantu ya untuk mereview, merefresh ilmu yang pernah dimiliki. Oke, Bapak Ibu dipersilakan sambil menunggu yang lain, barangkali apakah Ustaz ada yang mau disampaikan? Dipersilakan aja kepada Um, apa dulu untuk bertanya, silakan. Oke. Ya, silakan Pak Haris atau yang sudah open mic, ada yang mau bertanya? Ada yang ya, mau bertanyakan, silakan. izin bertanya Ustaz. Silakan. Assalamualaikum Ustaz Yusron. Dari kota mana ya? Waalaikumsalam Izin warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, Pak. ya, salah satu rukun waris itu kan kita punya harta Ustaz ya. Iya, Kalau hartanya itu katakanlah yang apa ya, tidak besar gitu. Cuman misalnya televisi, kulkas gitu ya. Nah, itu iya. kemudiannya Nggak ada gimana yang Ustaz? lain ya. Iya, yang Iya. perintilan-perintilan lah kira-kira. Oh, perintilan. Iya, jadi Bapak ini ya peserta mentoring apa training, Pak ya? Pak Haris. Nah, pernah ikut. Ya. Iya, pernah ikut Ustaz. Oh, pernah ikut ya. Ya, jadi memang kita sudah bahas bahwa rukun waris itu kan ada tiga ya. Yang pertama itu ada mayit ya. Yang kedua kemudian ada ahli waris dan ada harta ya. Nah, harta ini intinya sesuatu yang dianggap berharga ya. Nah, betapapun kecilnya. Nah, kalau kemudian katakanlah mayit tidak meninggalkan rumah, yang ada itu hanya perintilan-perintilan, maka dibicarakan saja di antara ahli waris ya kan. Bagaimana cara membaginya sesuai dengan porsi dari masing-masing. Yang pertama tentu saja dibagi dulu ya, pembagian warisnya sesuai dengan porsinya masing-masing. Tapi per 8 anak itu dapat sisanya, nanti laki-laki perempuan 2:1. Nah, dengan harta yang ditinggalkan oleh mayit, nah berapapun besar kecilnya, nah itu disepakati aja sesuai dengan pembagian tersebut. Nah, kalau kemudian dari harta yang ada itu katakanlah dianggap tidak bernilai secara materi, maka bisa dibicarakan ya, dibicarakan bagaimana membaginya, misalnya bajunya atau perabot atau televisi atau apa yang ditinggalkan. Dan setelah itu dibagi, maka kemudian dianggap selesai ya. Jadi tidak boleh kemudian setelah dibagi itu kan lalu saling mengungkit di belakangan nih, misalnya seperti itu. Jadi kalau dianggap itu misalnya barang yang tidak terlalu berharga, boleh membuat apa yang disebut dengan akad sulhu ya, akad berdah. Jadi kalau bahasa masyarakat itu istilahnya diatur secara kekeluargaan gitu ya. Jadi diatur secara kekeluargaan, siapa dapat barang yang ini dan seterusnya. Nah, seperti itu, Pak. Nah, Oh, nah, Ustaz. Berarti tidak iya. menyalahi syariat ya kalau tadi ya udahlah kita sepakatin saja gitu. Yang ini dapat kompor, yang ini dapat kulkas, yang ini dapat TV gitu. Enggak Ya, menyalahi syariat. sebenarnya tidak ya. Jadi pertama diketahui dulu berapa porsi dari masing-masing. Ya. Jadi kalau di atas kertas secara syariat anak ini dapat berapa, anak ini dapat berapa, lalu kemudian mereka membuat namanya akad sulhu. Akad sulhu itu akad perdamaian ya. Jadi akad perdamaian karena katakanlah barang yang ada ini dianggap tidak terlalu berharga dan juga banyak perintilan, maka kita istilahnya itu berdamai aja dari sisi nilai ya. Sehingga dibagi saja menurut kesepakatan. Nah, itu hukumnya boleh ya. Setelah mengetahui porsinya masing-masing. Dan kemudian setelah dibagi itu kemudian setelah itu mereka dianggap selesai gitu. Jadi dianggap itu sudah milik masing-masing. Jangan lagi besok-besok lalu diungkit lagi gitu. Nah gitu, Pak. Alhamdulillah bisa Ya, dipahami. Syukron Ustaz. oke. Ya, Afwan. Silakan, Pak. Oke, baik, alhamdulillah sudah terbantu, terjawab. Selanjutnya dipersilakan kepada Bapak Ibu yang lainnya. Jadi memang hal-hal seperti itu sering terjadi Bapak Ibu ya. Dan ada yang main booking ya atau istilahnya ini cuk ya saya ya, gitu Ustaz ya.
Jadi Iya ini ya. harus sama-sama semua itu mengetahui. Kalau sudah mengetahui dan ridho tadi ya, bisa. Barangkali Bapak Ibu ada lagi yang mau bertanya terkait ya hal umum ini, ya boleh kami berikan waktu dan kesempatannya langsung open mic juga nggak apa-apa karena masih terlihat ya semuanya. Oke, silakan Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Ini kalau banyak yang apa istilahnya mau menyimak ya bagus ya. Alhamdulillah kita persilahkan juga. Tapi ini saat ini kita memang waktunya konsultasi atau diskusi waris, maka tentu akan sangat baik kalau Bapak Ibu mau ada pertanyaan langsung saja ditanyakan. Kecuali kalau Bapak Ibu punya yang privasi tersendiri, nah kami juga menyediakan untuk jalur konsultasi secara private. Oke, silakan masih ada banyak waktu ini Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya lagi? Barangkali di sini. Nah, sudah ada permik Ibu Haja Suryati. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bu. Silakan Waalaikumsalam Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, kota mana Bu? Boleh sampaikan ya, biar Ya, Ya, silakan Ibu Suryati. ini Ustadz, kan mayit suami, Ya, kemudian harta sudah dibagi, tapi dibilang si emak tadi, si istri tadi, ya. itu baru bisa dibagikan setelah dia sudah tidak ada nanti Oh, gitu. gitu. Gimana itu Ustadz? Ya, Apa ya, boleh? ya. nah, ini Iya. terjadi nih. Bagus nih. Ya. Semua bisa bermanfaat. Iya, jadi oke, jadi eh, yang pertama yang perlu kita pahami bahwa ketika wafatnya mayit itu kan kepemilikan hartanya itu otomatis pindah ya. Jadi begitu si suami meninggal, maka otomatis kepemilikan hartanya itu berpindah kepada ahli warisnya. Nah, tadi kalau ada kasus itu ada anaknya, si istri itu mendapatkan 1/8, kemudian sisanya kepada ahli waris yang lainnya. Nah, bagaimana kalau misalnya di keluarga itu si ibu belum mau gitu? Nah, ini memang perlu kebijaksanaan juga ya, perlu kebijaksanaan anak-anak dan juga perlu pemahaman orang tua ya. Jadi ini biasanya karena faktor pemahaman orang tua dan juga mungkin pemahaman daripada anak. Jadi yang pertama perlu dipahamkan bahwa di dalam harta itu sebelum dibagi kepada ahli waris itu di sana ada hak dari semua ahli waris ya. Nah, boleh jadi di antara anak-anak itu ada yang membutuhkan harta dan dengan waris ini kemudian bisa menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, seperti itu kan. Nah, oleh karena itu maka istri itu hendaknya memahami ini ya kan seperti itu. Sehingga apa yang menjadi hak anaknya hendaknya itu diberikan. Itu yang pertama. Yang kedua, itu juga bisa jadi ada kekhawatiran daripada ibu bahwa ketika harta ini dibagikan, lalu kemudian yang membiayai hidupnya itu siapa gitu kan. Apalagi kalau anaknya itu sudah berkeluarga semua, sudah mapan, lalu kemudian hidup dengan keluarga masing-masing, apalagi kalau beda kota ya. Nah itu kemudian akan menimbulkan kekhawatiran. Nah ini maka perlu juga anak-anak itu mendatangi atau melakukan pendekatan ke ibu ya untuk meyakinkan bahwa ketika suami sudah meninggal maka kewajiban menafkah itu selanjutnya adalah kepada anaknya ya terutama yang laki-laki. Nah ini ketika misalnya ibu itu bisa diyakinkan bahwa setelah suaminya meninggal bahwa yang selanjutnya menafkahi dia itu adalah anak-anaknya dan anak-anaknya itu bisa membuktikan, saya rasa ini tidak ada yang perlu dikhawatirkan gitu ya. Di samping tentu saja ibu itu nanti akan punya semacam backup lah ya, tabungan dari misalnya waris dari suaminya atau mungkin harta yang dia miliki sendiri. Nah seperti nah, itu yang kedua. Yang ketiga juga perlu dibuat
minimal pembagian di atas kertas ya. Jadi pembagian di atas kertas itu untuk mengetahui berapa bagian dari masing-masing ahli waris. Tujuannya apa? Tujuannya itu menjadi pegangan ya, sekaligus patokan. Seandainya ada ahli waris berikutnya yang meninggal. Karena di lapangan saya ada beberapa kali membantu pembagian waris di masyarakat. Itu setelah meninggal suami, malah berikutnya bukan istrinya yang meninggal atau bukan ibu yang meninggal, malah kadang di antara anak-anak itu yang meninggal. Sehingga justru mayat keduanya itu malah katakanlah anak laki-laki yang pertama, baru anak laki-laki yang lain, baru belakangan ibunya. Nah kalau seperti ini kan berarti sudah ada hak dari beberapa anak yang harusnya bisa dinikmati malah tertunda gitu. Nah seperti itu karena tidak dibagi. Nah seperti itu Bu ya. Mungkin ini perlu dipahamkan kepada ibu, kepada istri, dan juga perlu pendekatan dari anak-anak lah ya untuk memahamkan kepada ibundanya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Oke, sudah jelas atau boleh masih bertanya nggak apa-apa Ibu kalau masih ada pertanyaan? Ya, udah paham Ustaz. Oke, alhamdulillah. Iya, oke. Terima kasih Ibu. Bu Yati. Nah, berikutnya kami buka kesempatan Bapak Ibu yang lain, silahkan bertanya. Karena banyak memang kasus-kasus umum seperti tadi itu sangat banyak sekali ya, bahwa di antara kita belum mau membagi warisnya karena masih adanya ya orang tua kita yang masih hidup. Namun kejadiannya ketika ternyata yang meninggal malah anaknya dan akhirnya nanti jadi ya, banyak hal-hal yang tidak diinginkan malah terjadi. Oke, silakan Bapak Ibu, masih ada waktu banyak ini. Kami persilakan kepada yang hadir sudah semakin ramai dan Bapak Ibu yang baru bergabung khususnya kami kasih kesempatan untuk ada dua nih Pak di Lampung barangkali ini ya baru ya. Boleh Pak ada yang mau ditanyakan barangkali silahkan. Pak Ahmar yang udah open mic ya, silakan. Pak Ahmar atau Ya, Oke, silakan. Ya, silakan Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. berkaitan yang barusan disampaikan tentang hak waris. Ketika ayahnya meninggal, Iya. terus 40 harinya anaknya yang meninggal. Anaknya itu punya hak waris nggak yang meninggal itu? Atau hak warisnya boleh ke siapa? diceritakan kasusnya gimana, Pak? Jadi Kasus seorang ya. seorang ayah meninggal. Setelah meninggal itu 40 hari kemudian anaknya meninggal. Ya. Nah, kita anggap aja ada seorang belum dibagikan hartanya. Tapi katakanlah ada suami istri gini Pak ya, suami istri yang meninggal pertama suaminya ya. Ayahnya, bapaknya suaminya. Iya. Terus kemudian ini punya berapa orang anak Pak? Seumpamanya 5 gitu. Laki-laki. Seumpamanya 5. Laki-laki berapa orang Pak? 1, perempuan 4. Perempuan 4 ya. Nah, tapi hartanya belum dibagikan. Iya. 40 hari kemudian meninggal anaknya itu. Yang mana nih? Yang meninggal itu ada yang seumpamanya nomor 3. Laki-laki ya? Anak perempuan? Anak perempuan yang meninggal. Oh, mayat kedua anak perempuan ya? Meninggal. Itu ada hak warisnya enggak? Tapi kan gitu belum ya? keluarga juga. Iya. Oke. Ya, demikian mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kalau terjadi kasus seperti ini, kalau dalam ilmu faraid ini disebut dengan munasakhot ya. Jadi ada seseorang yang meninggal, kemudian harta warisnya belum dibagi, lalu kemudian meninggal lagi ahli waris berikutnya. Nah, ini sebenarnya ada kita bahas di training waris ya Pak, di training waris lanjutan. Bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya itu memang kita harus lakukan pembagian waris per kematian mayit, Pak. Jadi ini harus
diurut ya, diurut berdasarkan kematian. Jadi kalau kasusnya seperti ini ya, kasusnya seperti ini, maka kita urut siapa duluan yang meninggal ya. Jadi yang pertama meninggalkan mayat pertama di sini adalah suami, kan gitu ya. Mayat pertama kan di sini suami. Nah, mayat pertama suami, kemudian ahli warisnya siapa aja? Ahli warisnya misalnya di sini ada istri, kemudian anak laki-laki 1 orang, kemudian anak perempuan 4 orang, kan gitu ya? Itu Pak ya. Anak perempuannya ada 4 orang. Nah, seperti ini istri kan dapat apa kalau seperti ini istrinya? 8. 8 ya, 1/8. Nah, kemudian 700. Nah, kalau kita lihat di sini, laki-laki banding perempuan kan 2/1 ya. Iya. Di laki-laki 1. banding perempuan 2/1. Ya. Laki-lakinya berapa orang? 1. 1 orang. Ini kita kali 1. Perempuannya berapa orang? 5. Ini 4 ya? 4 dulu ya. Jadi ketika meninggalnya suami masih lengkap anaknya ya. Seperti itu. Jadi ini 2, ini 6. Berarti 8. Nah, 8 ya. 1 kali 4, 4 Ustaz. Oh, 1 kali 4, 4 ya, betul. 1 kali 4, 4. Berarti ini jumlah 6 ya. 6. Nah, yang mau kita cari itu bagian anak perempuan aja dulu kan, dia jadi mayat kedua ya. Jadi yang laki-laki itu kan dapat 2/6 ya. Yang perempuan dapat 1/6. 1/6 kali 700. 700. Nah, berapa nih Bapak Ibu? 1/6 dikali 700 bisa dibantu? Ada yang bisa kalkulator? 2 juta. 700 bagi 6. 116 ya, 0,67. Nah, gitu. 116,67 juta. Nah, seperti itu. Nah, ini Pak yang dibagi ke ahli warisnya anak perempuan ini. Kan 40 hari kemudian meninggal anak perempuan kan? Nah, ketika meninggal anak perempuan ini siapa ahli warisnya? Pertama kan ibu kandungnya masih hidup ini. Iya. Nah, kemudian dia ada suami ya. Misalnya ada suaminya ya, ada suami. Kemudian ada, anggap aja anak ya kan. Anak-anak ya, anak-anak. Nah, ini yang dibagi ke ahli warisnya, Pak. Berarti ini yang jadi mayat kedua. Nah, nanti tinggal kita susun lagi mayat kedua siapa. Di sini mayat kedua misalnya kan. Ini mayat kedua. Nah, mayat kedua hartanya berapa? 116 juta. 0,67. Ahli warisnya siapa aja? Misalnya suami. Kan ada suaminya tuh. Kemudian ibu kandungnya masih hidup ya? Ibu dan adik-adiknya, adik kakaknya. Ibu dan adik kemudian kakaknya. ada anak kan? Anaknya. Anaknya ada laki-laki nggak? Anaknya ini nggak punya anak Pak ya? Ya? Kan masih gadis. Anaknya ada. Ini masih Anaknya gadis, masih gadis. Oh berarti, iya ya, berarti tinggal asobahnya ke saudara ya. Saudara. Kalau masih gadis berarti asobahnya ke saudara tuh. Kandung laki-laki 1, saudara kandung perempuan 3 ya. Nah, seperti itu Pak.
Tidak ada anak, suami dapat berapa? Mas gadis, Ustadz. Kan? Ya, masih gadis. Suami ada. Oh, masih gadis berarti tidak ada suami ya, Mbak? Oh, gitu, masih gadis, tidak ada suami berarti ya. Oke. Ibunya dapat berapa? 1/6. Ibunya dapat 1/6 ya. Kemudian saudara kandung laki-laki ini dapat asobah. Ya. Coba. Ya. Nanti hitungnya sama dengan tadi, Pak. Nah, seperti itu. Coba. Jadi yang 1/6 ini 1/6 dari sini untuk ibu, baru sisanya ke saudara kandung laki-laki dan perempuan, sama juga 2/1. Nah gitu Pak cara ngitungnya. Ya. Ya. Jelas Pak ya? Terima kasih. Oke. Ya sama-sama Pak. Pak Ahmad ya, silakan Pak. Saya kembalikan ke Pak Rahmat dulu. Silakan Pak Rahmat. Alhamdulillah ya. Terima kasih Ya. Pak Ahmad yang sudah bertanya dan sudah terjawab. Nah, masih ada waktu Bapak Ibu di sini makin ramai, boleh bertanya siapa saja. Yang lain boleh membantu. Tadi alhamdulillah luar biasa ya bentuknya dia mah. Jadi bagi yang sudah pernah belajar di training ataupun mentoring bisa merefresh ya, mengingat ya apa yang telah dipelajari di sini bersama-sama. Silakan dibantu ketika ada yang bertanya. Oke, mungkin ada yang bertanya. Pak Ahmad tadi sudah, alhamdulillah. Ada lagi yang baru bergabung nih, masih banyak. Oke, silakan. Ada yang bertanya lagi, Bapak Ibu? Ustadz bertanya lagi boleh, Ustadz? Oh, nggak apa-apa. Boleh, Bu. Yang bertanya, Ibu. Bu. Silakan aja, Bu. Bu Suryati ya, silakan Bu. Iya. Gini Ustadz, yang meninggal suami. Jadi suami ini kan punya 2 istri. Bentar Bu, saya hapus dulu ini ya. Ini udah ya? Iya. Nanti kalau apa rekamannya bisa dilihat nanti. Ya. Dicatat di data itu bagus, lebih memudahkan. Gimana Bu? Bisa diulang? Mayatnya suami. Mayatnya suami ya. Ya, si suami punya 2 istri. Punya 2 istri ya. Iya, masing-masing istri tadi punya anak. Istri ya, istri 2 ya. Iya, istri 2. Kemudian? Yang istri pertama punya anak laki-laki dan perempuan. Masih dari suami ini kan, bukan bawaan. Enggak, dari suami gitu. Itu. Ya sama ya, oke. Kalau masih dari suami yang sama, disamakan Bu, tidak dibedakan. Iya. Jadi tinggal anak laki-laki berapa? Istri kedua juga punya anak laki-laki, punya anak perempuan. Iya. Jadi berapa bagian si istri-istri itu, Ustaz? Dari istri pertama, istri kedua ya. Iya. Jadi dari istri pertama anak laki-laki berapa Bu? Anak laki-laki 1, perempuan 1. 1, perempuan 1. Dari istri kedua 1 ya, satu ya. Iya. Dari istri kedua? Iya juga sama, 1 juga. 1 ya? Iya. Oh ya gitu. Kalau seperti ini berarti istri 2 ya. Anak laki-lakinya kita hitung totalnya Bu. Laki-lakinya 2. Perempuannya juga totalnya 2. Iya. Nah istri seperti ini dapat berapa? 1/8 ya. Istri 1/8. 1/8 ya. Kemudian bapak dan ibu dari suami sudah meninggal Bu ya? Masih ada. Masih ada? Emaknya, emak suami. Mama. Oh, emak suami. Iya. Ibunya aja yang hidup ya. Ibu dari suami. Nenek lah itu kan. Nenek dari. Ya. Bapaknya udah meninggal ya? Udah. Kalau ibunya suami dapat berapa Bu? 1/6 ya? 1/6 ya, betul. Ini dapat asoba ya. Nah, kalau hartanya 800 juta ya. 800 juta. Ini bisa kita tidak cari KPK-nya kan? Karena sama aja ya. Ini dapat berapa? 100. Dapat 100. Nanti bagi 2 kan? Oh. 50 per orang. Gitu. Ya. Nah, kemudian ibunya dapat berapa ibunya? 1/6. 1/6, 800 bagi 6 berapa?
800 bagi 6. 133 ya. Ini 133,33. Ya, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk anak-anak 133. Berarti 800 dikurang ini berapa Kurang. Bapak Ibu? Oh, 800 dikurang 233. kurang. 800 dikurang 233,33. Ya, 566,67 ya. Ini dapat 566,67. Nah, dari sini nanti laki-laki banding perempuan 2:1 ya. 2 kali 2. Nah, sama gitu ya. Ini kita kali 2. Ini kali 2 juga. Ini 4, ini 2. Berarti 6 ya. Nah, dari sini yang laki-laki mendapatkan 2/6. Yang perempuan dapat 1/6. Kali 566,67. Ya, sama ya. Inilah per orangnya nanti ya. Nah, gitu, Bu. Tinggal dikalikan aja. Oh, jadi si istri itu berbagi dari yang 1/8 itu ya, Ustadz ya? Betul, Bu. Betul. Oh. Dibagi 3 ya. Baik, kalau bagi 6, 94. Ini 94,445. 94 ya. Berarti kalau ini Laki-laki kali 2 lah ya. ya kali betul. Terus Berapa itu, Bu? 100 9,18 ya. 188,8. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, kurang lebih. Oh. Nanti kalau dihitung di Excel bisa lebih detail lagi koma-komanya. Tapi kurang lebih seperti itu. Jadi kalau istri 2 itu berbagi di 1/8, Bu. Oh, iya ya, Ustaz. Iya. Iya. Udah paham, Ustaz. Makasih, Ustaz ya. Kalau ada anak, ya, iya. Kalau ada anak, bagian ibu itu lebih besar daripada istri. Kalau tidak ada anak, bagian istri lebih besar daripada ibu. Ibu, Gitu dia prinsipnya. Jadi lebih besar untuk si nenek ya, Ustadz. Betul, ya. Adil nggak, Bu? Jawabnya adil. Karena udah Kenapa ketentuan kira-kira? Allah. Ya, hikmahnya kira-kira gimana, Bu? Hikmahnya? Ketetapan Allah itu, Ustadz. Ya, itu di satu sisi secara iman. Tapi kalau dari sisi hikmah, kira-kira apa hikmahnya, Bu? Ibu kandungnya dapat lebih banyak daripada istrinya. Oh, iya, karena Hikmahnya kira-kira apa? ibu kandung yang melahirkan si yang mayat tadi. Iya, ibu kandung itu lebih lama mengurus daripada istrinya, gitu ya. Kan gitu. Ibu kandung itu jauh lebih lama mengurus daripada istrinya. Iya, iya. Maka Allah memberikannya juga lebih besar ya kan. Tapi itu hikmah ya, bukan sebab. Nah, seperti itu. Iya. Oke. Mantap nih. Ya, Afwan, Bu. Ya, silakan. Yang lain boleh. Ini pertanyaan seperti ini, pertanyaan-pertanyaan yang sangat bagus ya, banyak di masyarakat kita, jadi sangat membantu, Bu, pertanyaannya. Oke, Bapak Ibu, masih ada pertanyaan lain? Karena Bapak Ibu memang yang bertanya, kita juga dapat pelajaran tentunya ya, yang hadir. Nah, namun bagi Bapak Ibu yang masih ada mengganjal, mungkin, aduh ini gimana ya kalau seperti ini? Boleh nyambung nggak apa-apa? Nyambung dari kasus yang ada, silakan. Ya, boleh, Mungkin silakan. tidak terjadi sama Bapak Ibu, tapi bagaimana kalau terjadi begini? Nah, boleh. Intinya kita di sini belajar sambilan juga kalau memang ada punya kasus silakan mau diselesaikan. Kita coba untuk kasus yang umum kita akan selesaikan.
Nanti kalau untuk perhitungan asetnya berapa, uangnya berapa, tentu ini privasi masing-masing. Oke, Bapak Ibu silakan. Masih ada waktu kita siapa lagi nih open mic. Ya, jadi kalau masih terlihat sama kami bisa kita langsung sebut ya, tidak harus raise hand. Dan kalau Bapak Ibu mau bertanya via chat Zoom, silahkan diketik ya, nggak apa-apa. Karena ada juga yang nggak mau menyampaikan langsung dengan suara atau nggak bisa mic-nya, silahkan diketikkan. Ada Bapak Ibu? Satu lagi sebelum nanti baru kami ada ada beberapa info. Silakan di sini. Oke, mungkin saya jawab dulu yang di kolom chat ya. Ternyata ada ya dari Pak Dedi Lampung. Mohon dijelaskan perbedaan harta waris dengan harta hibah ya. Jadi kalau harta waris itu nanti dibagikan setelah wafatnya mayit. Nah, seperti itu. Karena kan syaratnya harus ada mayit. Sementara harta hibah itu dihibahkan atau diberikan oleh si pemilik harta ketika masih hidup. Dan yang menerima juga masih hidup. Nah, gitu dia. Kalau yang memberikan harta masih hidup, tapi dia bilang nanti saya wafat baru diberikan, itu namanya wasiat. Nah, gitu ya. Itu apa namanya, syariat itu punya istilah masing-masing. Jadi kalau ada yang mau memberikan harta, dia bilang ini tunggu saya meninggal, itu namanya wasiat. Tapi kalau dia bilang kasih dia berikan dan pada saat itu juga pindah ke pemilikan, itu namanya hibah. Ya. Kalau hibah itu diberikan dalam rangka untuk menghormati atau untuk karena kecintaan, maka itu disebut hadiah. Ya, seperti itu. Nah, apa bedanya hibah dengan waris? Nah, itu tadi bedanya. Kalau hibah, dia masih hidup, dia berikan langsung pindah ke pemilikan. Kalau waris, tunggu yang punya harta meninggal, baru kemudian dibagikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau hibah itu sesuai dengan kehendak daripada pemilik harta. Kalau waris, nah ini sesuai dengan kehendak Allah. Artinya siapa yang mendapatkan harta dan berapa bagiannya Allah yang ngatur. Ya, istrinya dapat berapa, anaknya dapat berapa, dan seterusnya. Nah, kemudian kalau untuk hibah, itu diperbolehkan menghibahkan harta ya, kepada orang lain ataupun kepada ahli waris. Nah, tetapi kalau khusus untuk anak itu di dalam syariat itu apa namanya disyaratkan semua anak mendapatkan. Ya, jadi kalau mau menghibahkan ke salah satu anak, maka anak yang lain itu juga diberikan dengan jumlah yang kurang lebih sama. Ya, mungkin tidak persis sama, tapi ya kurang lebih sama secara nilai. Nah, seperti itu, Pak. Kurang lebih perbedaan dan apa namanya persamaannya. Sama-sama mentransfer harta dari satu orang kepada orang lain. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, silakan Pak Rahmat, mungkin bisa dilanjutkan. Oke, silakan, mungkin masih ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan Pak Dedi Lampung. Di saya kebetulan tidak muncul itu chatnya tadi, sempat terputus. Ya, alhamdulillah Ustadz masih ada tinggalnya. Pak Dedi barangkali ada yang mau ditanyakan karena hibah ini juga kasus yang sering ditanyakan dan banyak ya. Bagaimana pembagiannya, dari seberapa banyak hartanya, barangkali berapa yang boleh dibagikan. Nah, itu mungkin sangat bahannya kan. Karena kalau tanahnya ada tanah, ada rumah, berapa sih yang dibagikan masing-masing anak? Apakah ada ketentuan? Ya, kalau hibah itu yang penting setiap anak itu diberikan dengan jumlah yang kurang lebih sama ya. Nah, kalau ditanya apakah boleh menghibahkan harta sampai habis, itu tidak dianjurkan ya. Kenapa? Kan pemilik harta juga masih butuh biaya hidup kan. Jadi sangat tidak baik kalau kemudian ada orang memiliki harta, dia sedekah, dia hibah, lalu kemudian selanjutnya dia tidak punya harta, lalu malah katakanlah meminta-minta, atau hidupnya malah kekurangan. Itu tidak dianjurkan dalam agama, malah itu dicela ya. Yang bagus itu kalau mau hibah, mungkin dihitung sepertiganya saja. Jadi sepertiga harta itu dihibahkan, atau mungkin mau disedekahkan. Nah, sisanya itu dipakailah untuk kebutuhan hidup. Ya, kebutuhan hidup si pemilik harta.
Nah, nanti ketika dia meninggal, maka yang dia tinggalkan itu akan menjadi waris bagi ahli warisnya. Nah, seperti itu. Mungkin Gimana, Pak sisanya Deddy? mungkin mau diwasiatkan juga boleh. Nah, seperti itu. Jadi sepertiganya Ustaz ya. Kalau sepertiganya Iya, ini seperti itu. untuk semua anak Ustaz sepertiganya. Ada 3 orang anak, berarti sepertiga hartanya Ustaz ya. Iya, boleh itu. Tiga, Sepertiganya dibagi tiga, bagi rata ya, kalau misalnya 3 anak. ya. Nah, semoga semakin Boleh paham ya. seperti itu. Saya Ya. membantu menambahkan biar pas. Oh Pak, yang keluar masuk nggak apa-apa. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Kami persilahkan. Tadi Bu Fin mungkin ada sempat ini ya. Oke, ya apa? Siapa aja boleh bertanya. Selagi belum ada yang bertanya, silahkan. Open mic saja. Ada Bapak Ibu yang mau bertanya? Di sini ada Bu Eli ya. Bu Sufi mau bertanya, ya tidak. Ada yang open mic kah? Ada ya. Ada Bapak Ibu masih kita tunggu, mau di chat juga boleh. Oke, belum ada. Oke, kalau belum ada, maka saya coba berbagi masih dulu ya Bapak Ibu. Oke, sebentar saya coba share. Bapak Ibu boleh nanti di apa ya, di apa namanya, tetap diketikkan aja kalau memang ada pertanyaan dalam mungkin saat ini belum ada, tapi nanti tiba-tiba ada yang mau ditanyakan, boleh diketikkan. Sambil menunggu yang bertanya, maka kami ingin memberikan informasi beberapa hal tentang eh, Kafah Waris Center punya program. Dan mengenai program konsultasi waris ini, Bapak Ibu, kami ada beberapa program di Kafah Waris Center. Bapak Ibu, mungkin saat ini ya ada yang belum masuk di WAG-nya atau WhatsApp Group, maka kami silakan ya untuk bisa masuk. Nah, di WhatsApp Group ini, Bapak Ibu, Insya Allah kita akan buka kesempatan bertanya, diskusi ya setiap setiap hari Selasa. Jadi sebentar. Setiap hari Selasa. Jadi Bapak Ibu boleh bertanya ketika grupnya dibuka, nanti Ustadz akan menjawab. Nah, untuk bergabung di sini seperti yang ada di layar ini ada HTTPS, SID, WAG, konsultasi waris. Nah, ini harus pas ke hurufnya semua. Nanti kita ketikkan juga di chat ya. Nah, ini untuk konsultasi via WhatsApp grup. Nah, ini Bapak Ibu tiap pekan insya Allah akan kita berikan. Kemudian ada kami berikan juga dalam bentuk Zoom. Nah, kalau ini sekali sebulan. Nah, kalau sekali sebulan, contohnya yang kita lakukan pada hari ini. Nah, Bapak Ibu bisa mendapatkan kesempatan bertanya langsung dengan Ustadz. Nah, mungkin di sini ada juga hadir yang sebelumnya ikut di WAG, tapi kan masih kurang pas atau kurang atau kurang lengkap. Nah, kalau di sini langsung berhadapan dengan Ustadz, tentu semoga bisa lebih membantu. Hanya kan kalau nunggu sekali sebulan masih lama. Nah, Bapak Ibu ini kita kirimkan di apa ya, di chat Zoom. Silakan diklik bagi yang belum bergabung dalam grupnya. Nah, sedangkan untuk konsultasi waris gratis yang via Zoom ini, Bapak Ibu bisa mendapatkan rekamannya yang bulan ini maupun yang bulan-bulan sebelumnya, ya bisa jadikan ada hal-hal pertanyaan yang ternyata sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, silakan ditonton ya video rekamannya ada di HTTPS itu konsultasi waris gratis. Bapak Ibu bisa klik, ini saya kirimkan lagi di chat Zoom-nya. Nah, itu Bapak Ibu klik nanti bagi yang belum masuk atau belum pernah daftar di member area, maka silakan masukkan data nama yang diminta. Bagi yang sudah pernah mendaftar sebelumnya dalam afiliasi online, maka Bapak Ibu tinggal login, ketikkan eh, yang dimasukkan email ya, bukan username, tapi email dan password. Nah, namun dari sekian banyak ada juga beberapa yang ternyata butuh konsultasinya itu secara offline ataupun online, tapi private. Kenapa? Karena ingin diselesaikan secara khusus dan ingin dijumpakan dengan saudara-saudara yang lainnya atau ahli waris lainnya. Nah, untuk ini kami bisa lakukan secara online maupun offline, karena yang mungkin tidak berada di satu kota dengan kami berada di kota Medan.
Nah, Kota Medan sementara yang bertanya ada di Kota Jakarta, maka kami bisa bantu dengan cara online via Zoom. Nah, kita atur bagaimana sesi perjumpaannya bisa nanti kita buat. Nah, untuk ini Bapak Ibu boleh langsung nanti menghubungi kami ya, menghubungi saya langsung di nomor 0853 5551 7722. Ini saya ketikkan juga di chat Zoom. Nah, ini informasi yang untuk konsultasi waris. Nah, berikutnya ada informasi ya yang mengapa kita perlu belajar waris. Banyak hal di masyarakat yang kita temukan, ya kejadian-kejadian faktanya seperti ini. Nah, tentulah kita tidak ingin terjadi saling bunuh, ya nyawa melayang, insiden dari antara ayah dan anak, dan macam-macam ya. Nah, ini sudah diingatkan ya oleh Rasulullah jauh-jauh sebelum itu agar kita mau mempelajari ilmu faraid, ilmu waris ini. Karena inilah ilmu yang akan dicabut, lalu fitnah akan menyebar dan ada dua orang yang berseteru dalam masalah warisan. Nah, kita tentu tidak ingin terjadi hal-hal seperti yang tadi faktanya banyak di lapangan. Nah, oleh sebab itu Kafah Waris Center, Bapak Ibu, menyediakan training yang mana training ini sangat-sangat membantu banyak masyarakat Muslim yang sudah belajar. Karena kami memberikan 4 langkah mudah penyelesaian kasus waris. Nah, 4 langkah mudah ini kami berikan dengan fasilitas lengkap. Nanti ada makalah atau e-book ya, 4 langkah mudah penyelesaian kasus waris yang akan membantu Bapak Ibu dalam proses belajar dan ada bagan waris yang kosong untuk Bapak Ibu bisa belajar dengan teknik mind mapping ya, pemetaan di otak, di pikiran kita agar Bapak Ibu bisa dengan mudah, maka ada bagan waris yang kami berikan lengkap, ada yang kosong, berisi dan lengkap. Ini agar teknik mind mapping bisa menyerap dengan mudah. Nah, untuk membantu teknik mind mapping dan juga mempermudah Bapak Ibu sehingga nanti akan tercipta belajar waris itu menjadi mudah dan menyenangkan, Bapak Ibu akan dibuat latihan dari awal pertemuan sampai akhir. Ditambah nanti latihan-latihan ini bukan hanya di dalam Zoom tapi juga dalam grup. Jadi Bapak Ibu nanti akan grup khusus tersendiri. Nah, ada sertifikat. Nah, grup khusus ini untuk apa? Bapak Ibu bisa konsultasi juga. Nah, kalau tadi konsultasinya hanya WhatsApp grup itu sekali sepekan, Zoom sekali sebulan. Nah, kalau Bapak Ibu ikut training ini, maka Bapak Ibu bisa kapan saja bertanya kepada Ustadz. Namun, yang luar biasanya, Bapak Ibu bukan lagi bertanya tentang penyelesaian waris yang dimiliki, tapi Bapak Ibu bisa membantu penyelesaian waris orang lain, dan Bapak Ibu bertanyanya, Ustadz, ini apakah sudah benar yang saya kerjakan penyelesaian kasus waris dari keluarga si A, keluarga si B. Nah, Bapak Ibu sudah bisa menyelesaikan, dan untuk memverifikasi atau memastikan kebenaran, nanti Ustadz akan bantu di dalam grup ini. Nah, kapan ini ada trainingnya, Bapak Ibu, insya Allah akan kita selenggarakan di bulan depan ya. Jadi selama bulan Mei ini kesempatan Bapak Ibu untuk kami buka pendaftaran yaitu di tanggal 14 Juni. Nah, materinya Bapak Ibu akan memahami siapa saja ahli waris dan bagian warisnya. Ya lengkap semua ya, ada asabul furud, asoba, penghalang waris, dan praktek menghitung waris. Ya, banyak yang Bapak Ibu bisa dapatkan. Nah, insya Allah diberikan setiap hari Selasa dan Jumat mulai 14 Juni. Jam 20 sampai 21.30 seperti sekarang ini. Nah, ini Bapak Ibu akan didapatkan selama 5 kali pertemuan. Nah, fasilitas Bapak Ibu dapatkan seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya. Nah, dengan teknik mind mapping ini, Bapak Ibu insya Allah belajar menjadi mudah dan menyenangkan. Berapa biayanya? Untuk ini Bapak Ibu biayanya kalau di luar sana umum yang namanya training itu udah 1.750.000. Ya kita buka sebenarnya di harga 500.000 Bapak Ibu. Namun kami masih berikan harga spesial ya khusus ya siapa saja yang mau serius belajar ya Bapak Ibu yang hadir hari ini dan juga yang mau belajar waris itu kami kasih harga promo hanya 295.000. Dan Bapak Ibu kami berikan khususnya belajar secara training ada, mentoring juga ada. Kalau mentoring ini Bapak Ibu belajarnya tidak langsung bertemu dengan Ustadz, hanya melalui rekaman video. Nah, makanya banyak orang lebih tertarik dengan training karena bisa langsung bertemu dengan Ustadz. Namun kalau Bapak Ibu ingin dengan mentoring ya dengan video waktunya yang mungkin fleksibel, maka silakan. Tapi kalau Bapak Ibu ambil training ini, maka kami kasih promo saat ini gratis ikut training ya
ikut mentoring. Jadi maaf, ikut training maka gratis mentoring. Nah, untuk ini Bapak Ibu bagaimana bisa mendapatkan ini dengan mendaftar ya secepatnya. Insya Allah kita kasih batasan dalam 3 hari. Nah, termasuk Bapak Ibu yang hadir hari ini spesial kami kasih potongan harga lagi. Selain dapat mentoring gratis, maka Bapak Ibu juga dapat harga spesial yaitu 245.000 saja. Nah, untuk ini silakan Bapak Ibu nanti bisa transfer ke rekening BSI nomor 7108550648 atas nama Rahmat Junaidi ke saya sendiri. Oke Bapak Ibu, itu mungkin informasi yang ada. Dan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, hubungi saya di WhatsApp atau call langsung di nomor 085355517722 seperti di layar. Nah, barangkali itu dulu. Sepertinya tadi sudah ada yang mau bertanya lagi, maka kami persilahkan. Oke, silakan. Tadi ada yang raise hand. Kalau sekilas tadi saya lihat, siapa ya? Boleh Bapak Ibu, silakan. Masih dibuka kesempatan. Di sini ada yang Bu Nelly, Bu Rita. Tadi Pak Amhar bukan ya? Ada yang mau bertanya lagi? Nggak apa, mau bertanya lagi silakan. Bapak atau Ibu Afi. Oke, Bapak Ibu ada yang mau tanyakan mungkin seputar pembelajaran juga boleh, ya. Dan bagi peserta yang sudah pernah ikut training, mau belajar lagi boleh nggak, Ustaz? Insya Allah tentulah sangat-sangat dibolehkan ya. Nah, apakah biayanya sama? Tentu tidak. Bapak Ibu yang ikut tinggal membayar ya biaya khusus ya untuk peserta yang sudah pernah mengikuti training. Oke, silakan Bapak Ibu, kami buka kesempatan untuk ini kita ya akan sediakan waktu sesuai jadwal, tapi kalau seandainya tidak ada, maka sama seperti yang sebelumnya pernah juga ya, kita akan close ya. Sebelum kita close, mungkin Bapak Ibu masih ada? Nah, barangkali Ustadz ada yang mau disampaikan juga, barangkali Ustadz. Ini belum ada yang bertanya soal. Iya, baik. Oke, baik Bapak Ibu. Iya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti kita akan mengadakan training ilmu waris. Nah, bagaimana teknik belajar kita di training? Nah, training kita itu kita akan belajar secara langsung. Jadi suasananya seperti ini ya. Jadi saya akan pakai papan tulis seperti belakang ini dan kita langsung praktek seperti ini. Jadi ini training online tapi rasa offline. Jadi suasananya seperti Bapak Ibu sedang hadir di kelas dan kita akan latihan langsung. Artinya saya akan memberikan materi, Bapak Ibu langsung praktek, kemudian kita bedah kasus, Bapak Ibu langsung kerjakan dan Bapak Ibu setor di grup, saya langsung koreksi. Nah, seperti itu. Jadi memang suasananya seperti sedang ikut training secara offline. Nah, di sekarang ini hadir alumni-alumni training, alhamdulillah setelah mereka ikut Bapak Ibu ini ikut training itu sudah bisa menyelesaikan kasus seperti ini. Jadi tadi itu kasus ini kita selesaikan, itu boleh kata semuanya dibantu oleh alumni ya. Jadi kita tinggal tanyakan berapa bagiannya dan bagaimana teknik menghitungnya. Ya, insya Allah kita belajar ilmu faraid tidak lagi secara teori tapi langsung bagaimana menyelesaikan sampai secara detail selesai dibagi masing-masing ahli waris itu dapat berapa rupiah, gitu dia. Jadi langsung ke secara detail dan langsung bisa dilaksanakan. Nah, seperti itu. Mungkin itu gambaran ininya, gambaran trainingnya. Nah, seperti itu, Pak Rahmat. Ya, silakan. Oke, terima kasih Ustaz. Nah, Bapak Ibu masih ada yang mau bertanya, kami masih buka kesempatan. Jadi Bapak Ibu nanti belajarnya itu seperti apa peserta bilang tadi, seperti Ustaz bilang, nah belajarnya online tapi berasa offline. Nah, kenapa? Karena Bapak Ibu akan langsung berhadapan dengan ya ustadznya yang ada di layar dan langsung dengan menuliskan di papan tulis seperti itu. Nah Bapak Ibu, teknik mind mapping ini teknik yang luar biasa karena sudah banyak kalau peserta Bapak Ibu nanti merasakan ketika Bapak Ibu serius melakukan seperti yang kami minta, mengulang dan ada bagannya itu ada yang bisa dikerjakan Bapak Ibu coba dari yang kosong kemudian terus tambahkan. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Peserta kita ada yang merasakan banyak ya. Alhamdulillah menjadi lebih mudah ketika ikut belajar bersama Kafawari Center. Padahal mereka sudah belajar di bangku ya di kuliah ya perkuliahan
ada juga yang di pesantren. Nah, ketika ikut di sini, alhamdulillah. Kemarin kami ada mengadakan di masjid khusus ya, dan ada juga di tempat khusus. Nah, itu undangan khusus private yang diberikan oleh salah apa donatur ataupun mungkin ada lembaga kemarin yang menyediakan waktu untuk kami, maka kita berikan. Ternyata mereka merasakan sekali manfaatnya. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, kami membuka program juga kerjasama bagi Bapak Ibu yang berada di kota mana saja, ada yang di Makassar, Surabaya, ya. Alhamdulillah kita buka kesempatan bekerja sama. Bapak Ibu boleh membuat kegiatan, ya. Kalau mau waris ini trainingnya kita selenggarakan di kota Bapak Ibu, maka kita bisa siapkan bagaimana untuk bisa diadakan di kota Surabaya misalnya. Nah, nanti kami akan bantu. Apa saja yang diperlukan? Nah, insya Allah kami siap untuk datang ke Surabaya. Nah, bagi Bapak Ibu yang ternyata punya perusahaan, boleh nggak Ustadz ini saya bawa ke perusahaan? Nah, perusahaan ini sangat penting Bapak Ibu. Karena mereka rata-rata punya uang, punya penghasilan, punya simpanan, dan yang paling penting itu bukan hanya uang simpanan ternyata Bapak Ibu, yaitu adanya utang. Karena utang ini kan satu hal yang terkadang kita lewati ketika bagi-bagi waris, sibuk berbagi harta, sementara utang belum dibayar, maka apa yang terjadi? Si mayit akan terkatung-katung ruhnya karena tidak diselesaikan utangnya. Maka utang harus diselesaikan terlebih dahulu, makanya kalau ada yang meninggal, kita sama-sama ketahui, ditanya itu, Bapak Ibu, yang hadir, kalau si mayit ini ada meninggalkan utang, silakan hubungi kami ya. Seperti itu kan Bapak Ibu sering. Nah, tapi apa yang terjadi? Tidak semua yang datang ya. Ya syukur kalau alhamdulillah mengikhlaskan, maka selesai urusannya dengan si mayit. Tapi kalau belum, maka harta waris itulah harusnya bisa membantu. Nah, berhubung waktunya masih ada, Bapak Ibu kami buka sekali lagi kesempatan. Kalau belum, maka mungkin Bapak Ibu yang sudah alumni boleh berbagi cerita, sharing. Nah, insya Allah di sini ada yang luar biasa. Ini mau bisa bekerjasama juga. Pak Nurul Huda barangkali biasanya suka mau bicara. Ada yang mau disampaikan, Pak? Testimoni boleh, atau menyemangati boleh, atau apa rencana-rencananya juga. Mungkin yang tentunya umum ya. Ada? Silakan. Wah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nurul Huda. Alhamdulillah. Ya, Ini silakan. kondisinya agak flu, Pak Ustaz. Oh Kayak begitu. batuk-batuk aja. Iya. Tadi batuk-batuk. Sepertinya eh, acara-acara yang seperti ini menjadi sebuah informasi pembelajaran bagi kita semua. Wabil khusus yang belum pernah ikut ini, ya. Diharapkan ini bagian daripada siar kita untuk mengajarkan ilmu-ilmu yang selama ini memang kurang dipahami oleh umat ya. Maka kita mengajak bersama-sama, khusus yang hadir di Zoom ini, yuk kita belajar terus dan terus belajar memahami tentang ilmu faraid ini. Karena tadi disampaikan hadisnya jelas. Mudah-mudahan kita lebih khusus Ustadz Ison senantiasa diberi kesehatan, panjang usia, keberkahan, rezeki yang berlimpah. Demikian pula dengan Amin, amin. Insya Allah, Pak Rahmat, mari kita bersama berjuang untuk menegakkan ilmu faraid bersama-sama. Demikian yang bisa kami sampaikan, Pak Ustadz. Pak Rahmat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kota Tangerang, Bapak Ibu, Pak Nurul Huda ini luar biasa. Beliau alumni training yang siap untuk berbagi juga kepada masyarakat Muslim. Dan bahkan beliau siap untuk terjun dan bersama dengan Kafah Waris Center untuk berbagi. Dan jadi kalau nanti ada apa-apa, ya Pak Nurul juga siap nih untuk membantu mendatangkan dari Kafah Waris Center. Nah, tapi Pak Nurul sendiri sudah membantu masyarakat. Nah, alangkah bahagianya ketika kita bisa membantu banyak orang, Bapak Ibu. Ini tentunya ketika Bapak Ibu bisa seperti itu, kalau Bapak Ibu sudah belajar di tadi ilmu faraid ini, insya Allah Bapak Ibu akan merasakan manfaatnya. Jadi itulah pesan dari Pak Nurul Huda. Mari terus belajar. Terima kasih Pak, memang sangat penting tentunya. Oke baik Bapak Ibu, kalau memang belum ada sedikit mungkin saya terus
ini ada pesan penting dari orang tua kita. Beliau ini berusia 80 tahun, waktu itu mungkin sekitar 80-an lebih ya sekarang ini. Nah, bagaimana kita diingatkan agar betul-betul mau belajar ilmu faraid ini. Nah, wah itu ada chat ya, tapi sebentar Bu Ibu ya. Ini kita sekali lagi kita putar dulu pesan penting dari pesan orang tua kita. Semoga menjadi hikmah bagi kita. Berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada hari ini saya sangat senang dan sangat gembira mendapat ilmu yang sukar untuk dipelajari dan sukar pula untuk dipahami. Alhamdulillah pada hari ini ya terasa kekurangan ilmu itu. Betullah apa yang dikatakan Rasul. Tuntutlah ilmu itu dari ayunan sampai liang lahat. Jadi ibu udah mau 80, karena itulah ingin menuntut ilmu yang belum pernah ibu alami yang secara mendetail. Alhamdulillah ustadznya pun sabar. Ya dengan rasa senyum walaupun salah. Kemudian apa yang ibu rasakan hari ini, rasanya kepingin muda kembali menghadapi ilmu ini. Ya di dalam mendengar ilmu tadi rasa menangis, rasa ya kok terlambat lah mendapatkan ilmu ini. Itulah, jadi penuh keheranan aja. Makanya tanya jawabnya pun rasanya mau ditanya malu, nggak ditanya kepingin, mau nanya gitu loh. Kenapa malu? Ya kenapa terlambat kali ilmu yang gini dituntut. Makanya pada Ananda semuanya, tuntutlah ilmu ini karena sangat besar manfaatnya untuk dunia dan akhirat kita. Terutama generasi penerus kita. Banyak yang kita lakukan kekurangan dan kelemahan, mungkin juga kesalahan. Maka marilah ya ibu sarankan kepada yang mendengar dan yang belum mendengar, rasanya terasalah kita kelemahan dan kekurangan ya dalam ilmu ini. Yang terakhir, ibu harapkan kepada Ananda yang masih berumur muda, apakah 20, apakah masih 50, ya sangat besar untuk meninggalkan ya generasi yang muda-muda, sehingga tak terjadilah faraid ini bersalah membaginya. Ya mudah-mudahan kita selamatlah dengan membagikan harta ini di dunia dan di akhirat untuk kita pertanggungjawabkan. Kullukum ra'in wa kullu mas'ulin an ra'yatihi. Setiap kamu pemimpin yaitu menuntut ilmu untuk anak dan generasi selanjutnya. Inilah yang dapat ibu berikan. Mudah-mudahan kita yang mendengar pada hari ini jangan sampai di sini aja. Teruslah tuntut ilmu itu. Apa yang dikatakan Rasul, tuntutlah ilmu sampai ayunan dan liang lahat. Siapkan anakmu dengan ilmu. Ilmulah yang akan membahagiakanmu. Jangan kurangkan anak dengan kekayaan. Kekayaanlah yang akan menghancurkan anak-anak. Jadi saya kira ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa Bapak Ibu ya pesan-pesannya. Jadi Bapak Ibu, terima kasih. Ini ada dari chat dari Bu Pin ya, Bu chat, Bentar, saya bacakan dulu ya. Ya dari Bu Vin Raffiani. Intinya dengan adanya ilmu ini sangat membantu bagi kita-kita yang belum tahu dan malah membantu bagi masyarakat yang sedang dalam kebingungan dalam pembagian waris keluarganya. Masya Allah. Ini sangat
benar ya, jelas sekali. Dan Bapak Ibu, saya sedikit memberikan informasi, ada yang bertanya, bagaimana Ustadz, apakah kalau saya ikut belajar waris, saya bisa membantu orang? Bagaimana mungkin saya dalam yang tak pernah sama sekali? Insya Allah Bapak Ibu, keyakinan Bapak Ibu, ya keyakinan pada Allah yang akan memudahkan orang yang belajar, meninggikan derajat orang-orang yang mau belajar, maka Bapak Ibu, insya Allah akan mendapatkan mudah dan menyenangkan dalam belajar waris ini. Dan Bapak Ibu, nggak perlu takut khawatir kalau ada yang bertanya kepada Bapak Ibu, Ustadz, ya bagaimana kalau ada yang bertanya sama saya nggak bisa jawab. Bapak Ibu akan kami ajarkan cara menjawabnya ya. Ada 4 langkah mudah. Artinya apa? 4 langkah mudah ini akan sangat membantu kita dalam menyelesaikan kasus yang dijumpai. Nah, kalaupun Bapak Ibu tidak siap secara total mungkin untuk menyelesaikan, tapi ada langkah pertama yang Bapak Ibu bisa dapatkan. Langkah kedua untuk menguatkan, dan ketiga, keempat, Bapak Ibu, insya Allah Bapak Ibu tidak sendiri. Kita berada dalam keluarga besar Kafah Waris Center, di mana Bapak Ibu ketika ikut training maka selamanya Bapak Ibu akan mendapatkan ya kita kebersamaan dalam grup. Artinya apa? Ketika ada kasus, lemparkan kasusnya itu ke dalam grup dengan Bapak Ibu terlebih dahulu menyelesaikan 4 langkah ini, ya minimal langkah 1, 2, itu Bapak Ibu sudah belajar tentu bisa lakukan. Ya ketiga keempat juga tentunya bisa. Nah, biasanya peserta itu melakukan dengan cara menyelesaikan dan nanti hasilnya diserahkan kepada Ustadz. Di dalam grup, Ustadz akan mengecek apakah sudah benar atau belum yang dikerjakan. Nah, dengan demikian Bapak Ibu artinya apa? Bapak Ibu sudah menjadi orang yang menyelamatkan orang lain dari permasalahan-permasalahan atau dosa-dosa salahnya dalam pembagian waris. Masya Allah, luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu ini bisa lakukan kalau Bapak Ibu sudah belajar insya Allah di sini. Nah, oleh sebab itu ambil kesempatan ini, dan Bapak Ibu kami berikan waktu ya, nanti boleh hubungin saya dengan biaya yang sangat murah sebenarnya Bapak Ibu, bahkan Bapak ya terjangkau lah kita bilang ya, karena relatif ya. Kalau mau lebih terjangkau lagi, sangat terjangkau tentunya mentoring. Nah, kalau ini Bapak Ibu bayar 245.000 maka gratis mentoring. Apa bedanya Ustadz? Bedanya kalau mentoring ini Bapak Ibu mendapatkan potongan rekaman video. Apakah sama materinya? Ada yang sama, tapi tidak sebanyak atau full dari training. Nah, juga tidak langsung berhadapan sama Ustadz. Beda dengan training akan berhadapan langsung dengan Ustadz seperti kita saat ini. Ya, training Bapak Ibu akan langsung berhadapan dengan Ustadz di depan layar dengan papan tulisnya. Makanya training online berasa offline. Nah, tekniknya teknik mind mapping seperti di layar saya ini, Bapak Ibu ada gambar-gambar yang itu akan dipetakan di pikiran kita. Ada peserta yang mengatakan ketika mereka mendapatkan masalah, ada satu orang mengatakan, Ustadz, saya ketika punya masalah dengan teknik mind mapping ini memang luar biasa. Kenapa? Ketika saya ada masalah, saya cukup dengan melihat tembok, lihat tembok dinding rumahnya, maka itu langsung terpetakan dan akhirnya bisa menjawab untuk kasus warisnya. Masya Allah, Bapak Ibu, ini akan Bapak Ibu bisa rasakan kalau sudah belajar bersama. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan, berhubung tidak ada pertanyaan, tentu kita tutup sampai di sini. Barangkali Ustaz ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup? Closing. Ya, jadi nanti Bapak Ibu yang ikut training itu kita akan bimbing ya, dan bimbingannya itu tetap kita bimbing meskipun sudah selesai training. Artinya kita tetap buatkan grup WA, dan dimanapun Bapak Ibu mendapati kasus waris, baik di keluarga ataupun mungkin di masyarakat atau mungkin tetangga, teman, nah silahkan dibantu ya penyelesaian warisnya dengan langkah-langkah yang sudah kita ajarkan. Nah, insya Allah kita akan mengajarkan 4 langkah. Minimal langkah 1 ke 2 pasti Bapak Ibu bisa gitu ya. Artinya mendata dulu siapa calon ahli waris, lalu kira-kira berapa bagian warisnya. Nah, mungkin yang akan sulit itu nanti adalah menghitung secara matematika. Nah, itu nanti Bapak Ibu coba aja, lalu kemudian lempar di grup. Ya, artinya di grup nanti kan banyak juga peserta training yang lain yang akan siap membantu. Intinya kalau membantu waris, jangan dijanjikan harus selesai hari itu juga ya. Artinya kita mungkin butuh waktu ya. Meskipun di lapangan ada juga peserta training yang langsung membantu, begitu dia mentok langsung telepon saya gitu karena sudah berhadapan dengan ahli warisnya. Nah, itu juga kalau saya sedang tidak sibuk ya saya bantu juga ya.
Tapi kalau kondisinya ya kita tidak tahu gimana kondisinya. Jadi intinya jangan langsung di saat itu juga ya, apalagi kalau masih pemula gitu ya. Jadi dibantu, lalu kemudian ya minta aja, mungkin saya butuh waktu katakanlah sampaikan 1 hari atau 2 hari ya. Nanti baru kita sampaikan penyelesaiannya. Mungkin seperti itu ya. Intinya tidak usah khawatir mengenai support ya, selama kita mampu kita akan support, dan juga insya Allah alumni training juga sudah banyak, nanti juga di situ akan bisa saling membantu. Mungkin seperti itu, Pak Rahmat, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Oke, menarik Ibu. Jadi itu ya. Jadi kita akan saling support, membantu nanti teman-teman dalam grup itu. Nah, sebenarnya Bapak Ibu teman-teman yang alumni training banyak-banyak cari kasus waris, lemparkan di grup, saling mensupport untuk menyelesaikan. Jadi itu merefresh juga sebenarnya selain ikut konsultasi waris seperti hari ini. Nah, ada yang menarik Bapak Ibu, jangan nanti khawatir ya. Langkah ketiga keempat sulit Ustadz. Enggak. Menghitung itu sebenarnya nggak sulit, hitungannya gampang. Ustadz, bagaimana ini ada yang bertanyanya menarik nih. Ustadz, bagaimana kalau hartanya itu sampai miliaran? Kan sulit menghitungnya, Ustadz. Ya, ada yang bertanya seperti itu, Bapak Ibu. Walaupun miliaran nggak usah khawatir, tenang. Sekarang kan sudah ada kalkulator, sudah ada rumus ya. Dan itu insya Allah yang penting Bapak Ibu sudah dapat pembagiannya. Berapapun angkanya, ya dengan mudah bisa langsung dapat ya. Jadi nggak usah khawatir, takut. Sulit enggak, insya Allah bisa semua dengan mudah. Barangkali itu saja. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir di sini. Alhamdulillah banyak juga yang baru, namun mungkin masih menyimak, nggak apa-apa. Insya Allah bulan depan bisa ikut lagi. Dan mari kita tutup untuk pertemuan kita malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama Bapak Ibu. Itu Pak Ahmad, Pak Dedi, Ibu Haji Suryati, hari semuanya ya. Izin kita close ya. Semuanya. Barakallahu fiik. Kasih. Ya, Bu. Sama Bapak Ibu. Assalamualaikum, izin live, Pak. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.